Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Warsiti, Arifin, sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kemuliaan dening Allah Subhanahu wa taala. Nuwun pangapunten kula namung sedhik badhe nambahi isi lesan wekdal dalu menika ingkang dipun badhe dipun isi Pak Rofik Payai Rofik. Katepipun piyambakipun wonten kegiatan spontanitas kula awa kalau mau ngaturi mau bisa mewakili. Kula mboten kathah, Bu. Kula mboten kathah. Kula niki kok kleresan pengen bagi-bagi rezeki ini. Zaman Nabi dulu ketika dia syiar, dia datang membawa rezeki untuk dibagi-bagikan kepada para umat. Waktu itu Nabi itu ketika syiar agama itu membagi-bagikan kepada umat. Ini dibagi, ada yang terserah dibagi, bukan cukup, awas cukup ini. Ada 60, kalau nanti kurang dibagi sama ibu-ibu. Kula nyuwun dongane nggih. Mugi-mugi almarhum ibu kula, bapak kula, para sepuh kula niku mugi dipun tampi amal kesaenipun, dipun sepunten sedaya dosa-dosanipun, tapi kanthi husnul khotimah. Khususipun katur dumateng ibu kula almarhumah Ibu Siti Solehah. Bapak kula nabinipun Nur Muhammad almarhum, Yusuf almarhum, Ayat Hadi Wiono almarhum, Lili almarhum. Lajeng ibu kula niki ibu mertua Ibu Maria Maria. Putu kula niki Josephine. Karena istri saya dan ibu saya itu orang Katolik. Makanya kalau namanya Maria, namanya Yosef. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah sampun mu'alaf, sampun dari Islam. Amin. Amin. Kanthi waosan Al-Fatihah. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula badhe cerita sedikit. Bulan ini sebentar lagi kita akan masuk di bulan besar. Kita doakan semoga kaum muslimin seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk menjalankan kewajiban dan sunnahnya haji. Diberikan kesehatan dan diberi kelancaran semua dalam melaksanakan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ini pernah pada waktu di Masjidil Haram, saya itu tawaf. Pengennya untuk mencium Hajar Aswad itu tidak bisa. Berputar labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda dan seterusnya. Kalau nyium Ka'bah bisa. Ketika mencium Hajar Aswad itu sulitnya, rebutannya luar biasa. Tetapi karena memang itu bukan wajib, sehingga saya tidak harus memaksakan diri. Tiba-tiba pada saat
akhir saya menjalankan ibadah, itu ada namanya istilahnya tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf apa Pak? Pamitan itu. Tiba-tiba itu saya berpikir begini, loh, baju ikram saya, pakaian ikram saya itu apa saya bawa pulang? Pakaian putih-putih itu loh Bu, baju ikram itu saya berpikir loh, untuk apa mah baju ini dibawa pulang? Kalau baju ini kita berikan kepada orang Indonesia yang kerja di sini menjadi TKI atau TKW, itu kan lebih bermanfaat daripada repot-repot ngebeki tas. Akhirnya kalau sukane datang tiang Indonesia ingkang kerja datang mriki. Kalih kula sukane arto kagem laundry, selain kagem biaya cuci. Terus kula ini ngangge klambi kula gantos sing putih-putih niki kula gantos ireng-ireng. Kula ngagem jubah Turjan Jawa. Sarung saya hitam, pakai sabuk otok hitam itu Pak yang besar itu. Terus saya pakai jubah kayak Sudirman itu, baju hitam-hitam itu, saya menggunakan belangkon. Belangkon Yogyo Pak, yang sini ada bendolnya itu. Istri saya tanya, ya aja neko-neko, neng kene iki tanah suci. Terus, mah, aku pasrah. Aku pengen gawa budaya Jawa, mlebu ning gone Arab. Kenapa Bu? Ternyata ketika saya di Jabal Rahmah di atas, dan sampai saya pada waktu melaksanakan tawaf wada itu, Ka'bah itu kan ada di bawah Bu. Setelah itu turun dulu dari tangga. Tiba-tiba itu ada orang besar tinggi. Saya nggak yakin itu manusia. Saya dipanggil, Haji, Haji, Haji. Saya ya pelengahan. Ini orang sudah, sudah kayak semut. Saya gini, dia mantuk. Apa yang terjadi? Saya dengan istri saya itu disuruh gondeli pundak. Digondeli pundak. Jamaah yang sekian banyak itu disikap, dipiak. Kalau datang pinggir pun, dengan mudahnya saya itu bisa mencium hajar. Alhamdulillah, saya itu bisa mencium hajar. Waktu saya berpikir begini, ya Allah, Engkau telah memberikan kemudahan kepadaku untuk bisa mencium hajar aswad ini. Saya teringat seperti yang disampaikan oleh para ulama, oleh para kiai. Bahkan ketika Nabi bertanya, ya Allah, ibadah apa lagi yang lebih baik dan mulia di hadapanmu selain sholat, selain zakat, selain puasa? Apa yang disampaikan Allah 3 kali menjawabnya, beramalah untuk kebaikan. Beramalah untuk kebaikan. Saya terpikir, ya Allah, ternyata ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, bahkan haji ketika mampu. Tetapi juga ada hablum minanas yang kita bangun. Maka dari itu seringkali orang itu lupa atas filosofi yang sering kita baca. Dari mulai TK kita diajarkan rumus matematika. Tambah, bagi, kurang min, Ibu, kurang, sama dengan kali. Ada 5 rumus. Ternyata kita lupa bahwa itu adalah filosofi. Tambah yang maksudnya, kalau kita ini punya rezeki lebih, rezeki yang kita punya itu sebagian bukan milik kita. Kalau kita punya rezeki lebih, itu sebagian adalah bukan milik kita, harus kita sedekahkan. Kita bagi-bagikan. Kita bagi-bagikan kepada mereka, yaitu yang kurang, yang min. Yang min. Nah, apa yang terjadi setelah kita punya kelebihan, kita bagi-bagikan kepada mereka yang kekurangan, sama dengan kali. Ternyata kali itu berkali-kali. Yang artinya berlipat ganda, Allah itu akan melibatkan amal kebaikan. Ibu pernah enggak dengar rumus ini? Bahwa ternyata rumus matematika ini sudah mengajarkan kita dari mulai kecil bahwa tambah, bagi, kurang, sama dengan kali itu ternyata adalah
sebuah kegiatan ataupun amal ibadah kita, yaitu untuk berbuat kebaikan. Cerita saya masih belum selesai. Saat di pesawat, badai. Waduh Pak Bu, saya nggak bisa tidur. Di pesawat itu nggak bisa tidur. Tiba-tiba itu ada orang datang, menghampiri saya. Saya masih, karena tawaf badak baju hitam-hitam tadi itu ada termasuk sekalian saya pulang. Saya pakai, ada orang itu datang ke tempat saya di saat pesawat dengan cuaca yang buruk tadi tiba-tiba menyerahkan buku sambil menyampaikan begini, Bapak, kenalkan saya seorang dokter. Saya akan memberikan hadiah kepada Bapak. Loh, kok saya diberi hadiah, ada apa? Mungkin ada sesuatu yang lebih dari saya atau kurang dari saya. Tidak, Bapak paling kelihatan di seluruh jamaah itu. Pada waktu di Masjidil Haram, Bapak paling kelihatan di seluruh jamaah itu. Kok Bapak tahu? Ya karena Bapak menggunakan baju Jawa, belangkonan, ireng-ireng paling ya mesti ketok bung kabeh putih. Alhamdulillah, terus beliaunya bilang begini, suatu saat saya kepengen meniru Bapak, kalau bisa budaya Jawa ini mau saya bawa ke negeri luar biasa. Tepuk tangan Bu, tepuk tangan. Menariknya, buku itu judulnya apa? Judulnya buku itu berhaji tapi bukan haji, tidak haji tapi berhaji. Saya ulangi, buku itu judulnya berhaji tapi bukan haji, bukan haji tapi berhaji. Setelah saya baca bukunya itu maknanya begini, kita doakan keluarga kita, tetangga kita, seluruh kaum muslimin yang berangkat haji saat ini betul-betul mendapatkan barakah yang namanya haji mabrur. Tetapi juga sedemikian, di dalam buku itu mengatakan belum tentu orang yang sudah berhaji dia dapat predikat haji. Dan sebaliknya ibu, yang tidak berhaji juga belum tentu kalau amal kebaikannya di dunia ini sering bersedekah, silaturahmi dengan tetangga, banyak hal-hal yang positif yang kita jalankan. Insya Allah juga ibadah itu pahalanya seperti orang berhaji. Seperti orang berhaji. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kami ingin mengajak sesuatu yang baik untuk di dalam diri saya dengan panjenengan. Masih ingat nggak di dalam pendidikan agama kita pada waktu di sekolah, ada beberapa kitab sebelum Al-Quran ini diciptakan, diturunkan. Zabur disempurnakan oleh kitab Taurat. Kitab Taurat disempurnakan oleh Injil. Dalam kitab Zabur, di situ punya slogan, 4 penjuru lautan adalah saudara kita. 4 penjuru lautan adalah saudara kita. Hubungannya manusia dengan manusia diajak baik. Disempurnakan oleh Taurat, jadikanlah musuh-musuhmu itu sebagai saudara tuamu. Yang artinya kita tidak akan berselisih karena musuh kita adalah saudara tua kita. Masih juga dianggap hubungannya manusia dengan manusia. Yang di dalam kitab Injil, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Juga masih ada hubungannya manusia dengan manusia. 4 kitab ini umat-umatnya mengakui, ternyata dari seluruh kitab ini yang paling sempurna adalah Al-Quran. Saya bertanya, loh kok bisa? Karena Al-Quran rahmatan lil alam. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, tidak hanya antar manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan pepohonan, manusia dengan seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi ini adalah, yaitu harus kita kasih yang namanya rahmatan lil alamin. Kebanggaan kami sebagai orang muslim, ada orang non muslim yang agamanya bukan Islam mengatakan,
Yang paling sempurna adalah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran rahmatan lil alam. Tetapi ada pertanyaan yang menggelitik terhadap syariat. Tapi non sewu ya, mohon maaf mas, sayang kalau sekarang ini rahmatan lil alamin yang menggunakan burang usra muslim. Banyak orang muslim malah justru yang tidak rahmatan lil alam. Malah kamilah yang bukan muslim yang menggunakan rahmatan lil alam. Yang ustadz sana menjelekkan ustadz sini, yang kiai sana menjelekkan kiai sini, yang menggunakan hadis ini dengan hadis ini yang berbeda-beda, saling mengejek, yang akhirnya apa yang terjadi? Non sewu, tidak rahmatan alam. Kadang-kadang non sewu, kita tidak kurang mencintai tanaman yang di lingkungan kita, hewan-hewan yang ada di sekitar kita, rasa kasih kita itu luntur, dan itulah akhirnya menjadi satu introspeksi diri. Menjadi introspeksi diri agar kita ini ayo bersama-sama rahmatan lil alam. Bapak Ibu, kalau kita ini menjadi seorang muslim yang sejati, saya pernah membaca falsafah Jawa, yang itu sebenarnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf saya. Falsafah Jawa itu, kalau memang hidup kita ini rahmatan lil alam, tidak ada sifat di dalam diri kita itu membenci oleh siapapun. Tidak ada di dalam sifat kita ini mengeluh, karena Allah itu memberikan kemuliaan kepada kita, rezeki kepada kita, keberkahan kepada kita luar biasa. Tidak ada yang berprasangka yaitu tidak baik. Semuanya berpositif thinking. Dengan tetangga berpikir positif, dengan lingkungan kita berpikir positif, dengan keluarga tidak ada. Kalau memang betul kita ini dianggap seorang muslim sejati, tidak ada Bu. Diri kita itu punya dengki rasa sakit hati. Bahkan yang kita punya adalah rendah hati. Yang kelima, mudah memaafkan. Yang keenam, hindari permusuhan, apalagi dengan keluarga, apalagi dengan tetangga atau kanan kiri. Kemudian yang ketujuh adalah sering-seringlah bersedekah. Yang delapan, selalu tersenyum dengan siapa saja, karena itu adalah ibadah. Dan yang kesembilan, tidak dengki dan juga tidak iri. Non sewu. Kira-kira kita sudah masuk kategori semuanya itu belum? Belum ya Pak? Mila menikah, dalu menikah kalau ajak panjenengan sami belajar yang namanya introspeksi diri, belajar introspeksi diri untuk agar kita tidak merasa hebat, tidak merasa pinter, tidak merasa benar. Ya Bu ya, mari kita berintrospeksi diri agar apa yang terjadi rahmatan lil alamin ini betul-betul ada di dalam diri kita. Ingat, ibu saya pernah bilang, iling-iling ya sok ya. Sok ben iling-iling, sanjekno panggone setan jin ki ana ning ndi? Saya jawab, ada di kuburan, Bu. Nonton kuburan. Salah. Kuburan ki kanggo ngaso. Jin ambek setan itu sok ben morone ning gone tempat-tempat ibadah, ning gone masjid, ning gereja, ning musola. Aku bayang ternyata sekarang terjadi. Justru yang berada di tempat-tempat ibadah ini tak mirip geger rebutan pedang. Geger mengelola operasionalnya masjid. Non sewu Bu, ternyata malah justru yang ada di tempat masjid ini adalah betul-betul kita jaga. Jangan sampai setan itu masuk di dalam diri kita yang akhirnya kita ini tidak rahmatan di alam. Ngeten nggih Bu. Kalau mereka kalau ajak sarang-sarang gitu. Saya ini punya guru spiritual. Ini bukan pamer ilmu. Cedik malah guys, cedik mawon. Saya tidak pamer ilmu. Ayo Bapak Ibu, 9 kata yang tadi sebutkan itu, kira-kira kalau ada yang kesempurnaan adalah untuk kita bersama-sama untuk introspeksi diri. Ayo saya ajak. Ahli spiritual saya itu begini Pak. Ayo Pak ajak. Ibu-ibu lihat saya Ibu ya. Lihat saya. Saya berkumis ya Bu. Masih ingat toh?
Kalau saya berkumis, ganteng enggak, Bu? Ganteng ya? Kalau ganteng mesti gampang apalan. Wajah saya ini jadikan persani, nanti saya suruh hitungan ketiga, sampai tak suruh berkedip mata, kemudian saya tanya, apakah Saman masih bisa membayangkan wajah saya? Kalau sampai 3 kali pertanyaan saya jenengan bisa melihat dan membayangkan wajah saya, berarti jenengan punya ilmu introspeksi diri. Bersama-sama ya Bu ya, bersama-sama. Hitungan ketiga, kedipkan mata panjenengan, nanti saya akan tanya. 1, ayo bareng-bareng Pak semuanya. 1, 2, 3, pejamkan mata. Bapak Ibu bisa membayangkan wajah saya enggak? Bisa Bu ya? Kedua kali pertanyaan saya ini kalau Ibu bisa hebat, dan kalau ketiga pertanyaan saya ini Ibu bisa, berarti Ibu lebih hebat. Hitungan lagi, 3, 2, 1, pejamkan mata. Ibu, Bapak bisa melihat wajah saya? Kalau yang terakhir ini nanti Ibu bisa, berarti Ibu punya jiwa introspeksi meditasi, Ibu sudah hebat sekali. Ayo kita bersama-sama introspeksi diri. Hitungan ketiga, 3, 2, 1. Apakah Ibu bisa melihat wajah Ibu, Bapak sendiri? Apakah Bapak Ibu bisa melihat wajah Bapak Ibu sendiri? Betapa sulitnya melihat wajah. Artinya berarti untuk mengukur introspeksi diri ini kadang-kadang kalau untuk batin kita sulit. Caranya bagaimana? Ada cermin, ada bapak, ada ibu, ada tetangga, ada saudara kita yang memberikan saran, memberikan kritik kepada kita. Itulah untuk belajar agar kita dibantu yang namanya introspeksi diri. Intinya yang kami sampaikan di sini adalah Bapak Ibu saya ajak bersama-sama untuk yaitu rahmatan kita. Mas Nawa, saya dapat titipan dari istri saya, Bu, tanggal 16 insya Allah, yaitu kita melaksanakan Hari Raya Idul 17, tanggal 17 insya Allah kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Ini diumumkan oleh Takmir Masjid, kita akan insya Allah korban sapi ya Pak? Sapi, urunan. Satu dibagi orang berapa? 7. Satu orang berapa? 3,5 juta. Monggo, mbok pilih wonten tangga jenengan atau kita sendiri, kita bisa urunan 3,5 juta untuk bisa minimal di masjid kita ini ada korban sapi. Istri tadi saya pesan Mas, saya daftar 1. Istri saya daftar 1. Mugi-mugi nanti saya kejangkep. Kalau ternyata kok yang daftar cuma 1 atau cuma 2, dijadikan kambing juga enggak. Saya kira begitu Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya tidak bermaksud untuk pamer ilmu, tapi ingin hanya mengajak kebaikan. Semoga saja ada guna dan manfaatnya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami doakan Ibu sehat, Bapak sehat, warga sehat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.